Artinya jarak elektabilitas Ganjar dan Prabowo ini tidak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Jokowi. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies punya diferensiasi, punya nalar kritis, punya ide gagasan yang kritis, dan insya Allah menjadi harapan kita bahwa publik akan menilainya sebagai satu rujukan untuk memilih Pak Anies untuk pemilu 2024. Kami juga optimis hasil debat ini akan mampu mendongkrak elektabilitas untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Sehingga dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa pemilih yang masih bimbang akan memiliki suatu pegangan terhadap komitmen dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Debat perdana calon presiden sudah mulai digelar semalam. Masing-masing kandidat tak hanya menyampaikan visi dan misi, namun juga ide dan gagasan untuk Indonesia ke depan. Juga saling bantah dan sesekali saling serang. Debat perdana dilakukan usai Litbang Kompas merilis perolehan suara sementara 3 pasangan peserta Pilpres 2024. Satu hal yang menjadi fokus dari hasil survei Litbang Kompas adalah meningkatnya pemilih bimbang sebesar 28,7%. Lalu bisakah debat perdana mengubah hasil survei selanjutnya? Dan apa yang akan dilakukan masing-masing kontestan untuk menggait suara pemilih bimbang? Inilah Satu Meja The Forum, usai debat perdana, pemilih bimbang kemana? Hasil survei Litbang Kompas cukup mengejutkan. Bukan soal persentase pilihan responden terhadap paslon Pilpres, tapi juga angka pemilih bimbang atau undecided voters yang meningkat tajam hingga 28,7%. Ketiga paslon pun punya tanggapan berbeda terhadap survei Litbang Kompas. Dan itu juga artinya ada yang mulai memikirkan kemana ya saya harus memilih. Jadi suaranya belum stabil. Dan itu artinya hasil surveinya juga tidak bisa dijadikan patokan. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Yang jelas survei tinggi, survei rendah kita tetap kerja keras. Tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Di sisi lain, hasil survei dikritik karena hanya memotret popularitas dan elektabilitas paslon Pilpres. Karena potret hasil survei yang muncul gitu ya sejak beberapa bulan belakangan ini sebenarnya sangat khas. Dia tidak menyenggol soal apa yang seharusnya ditonjolkan, yaitu programatika gitu ya, dan juga apa yang sebenarnya menjadi kehendak publik gitu ya. Ketiga paslon juga diminta mempertimbangkan kampanye di media sosial guna menggait suara pemilih muda dan pemilih mula. Kalau kita lihat porsi pemilih sekitar hampir 60% ini pemilih muda dan pemilih mula, media sosial cukup melekat ya di mereka sehari-hari. Jadi kanal ini yang sebenarnya cukup menjadi perantara mediasi. Jadi rumusnya memang agak-agak susah dipastikan mereka yang sering turun lapangan ini akan meraih elektoral. Hasil survei memang bukan jaminan karena dia bisa berubah sesuai dengan dinamika di lapangan. Namun, hasil survei bisa dijadikan pertimbangan bagi para paslon untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali strategi yang selama ini dilakoni guna meyakinkan para pemilih bimbang yang belum menentukan pilihan. Pemilih bimbang akan kemana, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Saiful Huda, politisi PKB, malam. Malam, Mas. Kemudian ada Mbak Rahayu Saraswati, politisi Gerindra, malam. Selamat malam.
Lalu kemudian ada Bang Eriko Sotarduga, politisi PDI Perjuangan. Malam, Bang Eriko. Waalaikumsalam. Kemudian ada Dekan Visipol UGM dan juga panelis debat pertama, Mas Wawan Masudi. Malam, Mas Wawan. Selamat malam. Dan ada peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan. Malam, Bestian. Saya akan ke Mas Wawan dulu sebagai panelis yang hadir menyusun pertanyaan. Apa evaluasi Anda, apakah debat perdana itu bisa meyakinkan pemilih-pemilih bimbang yang menurut Litbang Kompas masih 28,7%? Yang pertama, debat kemarin menunjukkan satu positioning yang sebenarnya semakin jelas antara satu kandidat dengan kandidat yang lain terkait dengan isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik. Dan ini bisa dibaca dari kata-kata kunci yang muncul. Apa itu? Misalkan Pak Anies, kata kuncinya ya keadilan dan perubahan. Pak Prabowo, mari kita lanjutkan dan perkuat. Sementara Pak Ganjar mengevaluasi beberapa hal agar menjadi lebih maju. Dan ini muncul konsisten di hampir semua topik debat yang muncul, itu satu. Yang kedua, debat kemarin juga menunjukkan bagaimana gaya politik dan gaya komunikasi serta mengemas persoalan yang sebenarnya dimiliki oleh ketiga calon kita. Untuk Pak Anies semakin tegas bahwa beliau memang sangat kuat mungkin dari sisi abstraksi dan konseptualisasi, namun kadang kurang membumi. Untuk Pak Prabowo saya kira beliau mencoba untuk lebih pragmatis, isunya apa, diselesaikan dengan cara apa. Untuk Pak Ganjar saya kira mencoba untuk mengkoneksikan antara persoalan yang ada di lapangan dengan rencana kerja apa yang dilakukan. Jadi ini menunjukkan gaya berkomunikasi yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, yang ketiga satu lagi yang kita lihat dari debat kemarin ada kesan kuat bahwa Pak Anies maupun Pak Ganjar dengan isu yang masing-masing dibawa mencoba untuk menyerang dan lebih agresif. Menyerang dan lebih agresif kepada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo mencoba untuk menanggapi serangan itu mungkin dengan gaya yang sekarang jauh berbeda dibanding yang dulu. Lebih santai dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini yang saya kira perlu kita atau bisa kita lihat dari debat kemarin, Mas Budiman. Oke, baik. Saya ke Mas Saiful Huda. Ya, Mas. Ya, kalau lihat penampilan Mas Anies kemarin, apakah ini diyakini bisa mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih yang mungkin masih bimbang untuk menentukan pilihan? Hasil survei kira-kira dari beberapa lembaga termasuk Kompas, Telepon 124 responden menempatkan Mas Anies termasuk yang dapat panggung dalam debat tadi debat malam. Kemarin, oke. Nah, terkait dengan ceruk mana dan apakah berpotensi untuk mengambil 28,7, ketika kami mendapat rilis dari Litbang Kompas, kami termasuk yang meyakini bahwa kenapa ini makin membesar undecided voters untuk pilpres, sementara untuk pileg semakin mengecil. Kami meyakini berarti ada publik yang menunggu, baik itu anak muda, terus kemudian yang anak-anak yang kelas milenial dan generasi X, tadi juga tergambar secara detail di situ, ada pola yang berbeda sekali dengan pilpres sebelumnya. Jadi tiga generasi ini pada posisi kami menyimpulkan mereka menunggu. Dan kita berharap menunggu apa, Mas? Menunggu lihat pergerakan dari paslon ini seperti apa. Ini saya kira pola yang berbeda kelihatannya. Nah, karena itu panggung debat kandidat pilpres baik capres maupun cawapres ini akan kami manfaatkan sepenuhnya untuk menangguk elektabilitas dari undecided voters yang masih menunggu sampai 28,7% itu. Termasuk dengan metode yang tadi Mas Wawan sebutkan, attacking, menyerang Pak Prabowo gitu. Sebenarnya tidak menyerang. Kan objektifnya memang begitu. Jadi kami menyampaikan apa adanya saja, bahwa fakta hari ini indeks demokrasi kita turun, bahwa hari ini kita melihat tontonan MK-MK yang secara tegas menyatakan ada pelanggaran etik berat ketika MK memutuskan terkait dengan pemberian pelolosan di bawah 40 tahun dan seterusnya. Kebebasan anak milenial dikekang oleh undang-undang ITE kita. Semua objektif. Soal HAM juga objektif juga. Oke, baik. Mbak Saras, apakah memang panggung kemarin kampanye debat perdana itu memang
merasa tadi ada serangan kepada Pak Prabowo gitu dengan isu MK, dengan isu soal hak asasi manusia? Justru kalau melihat hasil survei yang keluar beberapa waktu pas menjelang debat, kami akan sangat kaget kalau justru tidak diserang. Oh, tidak diserang. Sudah yakin bakal diserang? Sudah yakin bakal diserang. Okay. Karena memang ya kita semua, ini kan bukan hal yang pertama. Saya sebagai milenial udah 3 kali, 4 kali ikut pemilu. Ini bukan debat yang pertama yang Pak Prabowo juga pernah ikuti. Jadi hal-hal yang dimunculkan itu tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan? Ya. Tapi Pak Prabowo ketika menanggapi salah satu capres mengatakan agak tendensius gitu. Ungkapan-ungkapan soal pelanggaran agak tendensius. Jadi ini memang serangan balik juga gitu. Atau gimana Anda lihat? Kalau serangan balik sih mungkin tidak ya. Tidak ya? Lebih kepada menjelaskan bahwa apa yang dipertanyakan kembali lagi itu seharusnya mungkin ditanyakan kepada calon wakil presidennya. Yang dimana beliau masih berperan sebagai Menko Polhukam. Jadi ini tendensiusnya pun juga itu seolah-olah salah satu hal yang bagaimana tanggapan beliau padahal beliau sudah berulang kali menjelaskan. Itu kan hanya menyatakan faktanya saja. Jadi sangat tergantung juga perspektif dari semua yang menonton. Tapi kembali lagi saya rasa apa yang beliau sampaikan kita semua tidak ada yang kaget karena ya beliau selalu apa adanya. Dan performa Pak Prabowo menurut Anda oke-oke aja dalam debat perdana kemarin? Saya rasa kita semua yang sudah mengenal Pak Prabowo sejauh ini tahu beliau tidak pernah bisa disetir istilahnya, disetting gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada yang bilang wah jauh lebih santai. Lebih santai. Tapi ada juga bilang oh kok emosian gitu. Justru kenapa sekarang menurut kami ya yang mungkin dekat dengan beliau emosinya mungkin lebih terlihat lebih jelas. Itu justru karena beliau lebih santai. Lebih santai. Jadi merasa ya udah nothing tulus. Jadi apa adanya ya pokoknya saya akan sampaikan. Kalau bahasa milenial Gen Z-nya you be you gitu. You be you. Jadi beliau sangat genuine lah. Genuine. Gitu, ya. Oke, Bung Eriko. Ya. Tadi ada Mas Wawan juga mengatakan ada upaya untuk kemudian menyampaikan fakta objektif kepada Pak Prabowo dengan MK, dengan isu hak asasi manusia. Ini juga bagian dari strategi yang dijalankan oleh paslon nomor 3. Sebenarnya kalau berbicara jujur, Mas Budiman dan kita semua yang menyaksikan Kompas TV maupun adik-adik mahasiswa yang ada di sini, ini kan sebenarnya fakta-fakta yang memang harus diungkapkan pada saat debat ini. Ini kan debat memang membahas masalah hukum, HAM, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, ini sebenarnya menarik. Apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Sarah, itu juga oleh saudara saya Saiful Huda. Ini kan seperti pengulangan setiap 5 tahun, kan begitu. Nah, seharusnya ini harus dituntaskan. Itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Bahwa sesuatu ini jangan dibuat seolah-olah tidak pernah selesai. Harus ada penuntasan dari kasus-kasus ini, kan begitu. Agar tidak carry over terus. Agar tidak carry over. Maksudnya, apakah nanti dalam pemerintahan akan datang, siapapun itu di antara ketiga calon ini, itu harus bisa menyelesaikan ini. Ada satu kepastian hukum. Begini Mas Budiman, bolehlah kita berbeda pandangan dalam. Apapun ceritanya, pemerintah itu harus bisa menjamin tertib hukum berjalan. Oke. Dan bagaimana tertib hukum itu adalah bagian dari kepercayaan. Kepercayaan bagi yang di dalam katakan di dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Karena kalau ini tidak tuntas, itu yang membuat setiap orang ragu-ragu. Tapi gini, Bang Eriko, apakah memang ada kesan bahwa Mas Ganjar memang main aman ya? Karena memang tadi ya Mbak Saras katakan yang menjadi cawapres dari Mas Ganjar adalah Mahfud yang sekarang berada di Menko Polhukam gitu. Sehingga agak susah untuk... Nah tadi kan kalau kita lihat, coba nanti diputar kembali kan disinggung tahun 2009 kan. Nah Prof Mahfud kan baru 2014, bukan 2009 seperti itu. Dan kalau kita melihat kinerjanya Prof Mahfud sudah banyak yang disampaikan baik itu soal hukum, korupsi dan lain-lain. Tetapi kan tetap nanti setiap permasalahan ini harus pemimpin tertinggi yang menyelesaikannya. Nah nanti pemerintahan akan datang. Katakan kalau kami meyakini Mas Ganjar,
beliau berani menyampaikan dengan tegas akan menyelesaikan hal ini. Apapun konsekuensinya. Nah, ini penting sekali karena kenapa? Jangan hal-hal ini berulang lagi. Betul tadi yang dikatakan Mbak. Jadi ritual Masa 5 setiap tahunan 5 tahun itu lagi yang disinggung. Masa setiap 5 tahun itu lagi yang disinggung. Lah, katakan kalau nanti misalnya lah katakan sekarang belum, Pak Prabowo nanti 5 tahun lagi maju lagi terus nanti itu disinggung lagi, kan itu kan tidak baik juga. Artinya begini, itu bukan suatu hal yang kita senang untuk misalnya itu terus yang terjadi. Isunya. Iya, ini harus dituntaskan dan bukan hanya soal kasus HAM, Pak Prabowo atau lain-lain. Semuanya itu yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan publik adalah undecided voters yang 28,7% itu akan lari kemana dan bagaimana penjelasannya. Tetaplah di satu meja setelah jeda berikut ini. Sudah punya, tapi masih mempertimbangkan banyak hal. Saya memilih untuk setara begitu antara wakil dan juga calonnya. Seperti itu. Kalau untuk pilihan belum ada. Sudah punya pilihan. Karena saya kepingin Indonesia berubah yang ke arah yang lebih baik. Sudah semua ada memang. Yang kinerja tuh. Apakah itu yang belum atau yang sudah mungkin bisa ketemu dengan situasi dan kondisi. Apakah dia ini bisa kesing? Ya saya sudah punya pilihan Mbak untuk pilpres ke depan. Untuk alasannya sih saya lebih suka ke visi misinya. Pemerintah sih udah pilihan ada. Ataunya dari partainya, figurnya, orangnya dan wibawanya. Itulah suara publik menghadapi pemilu 14 Februari 2024. Ada yang sudah menentukan pilihan, ada yang masih bingung. Bestian Nainggolan, peneliti senior Litbang Kompas, 28,7% bimbang. Siapa yang bimbang? Yang bimbang adalah mereka yang memang belum memutuskan atau memang mereka yang memang tidak menginginkan ataupun tidak mau untuk mengikuti pemilu mendatang. Nah, tidak itu mau. gambaran besar. Nah, itu biasa tradisional ada terus-menerus. Tapi ada lagi satu faktor di sini, yaitu kalangan-kalangan yang memang berubah pilihannya. Tadinya punya pilihan, tetapi sekarang menjadi berubah. Oleh karena terjadi perubahan konfigurasi dari pasangan presiden kali ini. Kenapa demikian? Karena dibandingkan, perubahan ini kan dibandingkan dengan survei yang kami lakukan di bulan Agustus 2023 lalu. Dan bulan-bulan sebelumnya biasanya itu selalu berada di kisaran 15-18%. Partai politik juga seperti itu. Itulah kenapa sekarang menjadi 28,7 karena memang berbeda dengan survei-survei sebelumnya. Dan kalau dibandingkan dengan partai politik jauh lebih tinggi. Partai politik 17% yang belum memutuskan. Nah, presiden ini yang menjadi 28,7. Nah, kenapa bimbang? Kami mencermati berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya berdasarkan daerah. Daerah yang terbesar kebimbangannya itu ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, 34% belum memutuskan. Apakah dia akan memilih siapa atau apakah dia ingin melakukan atau menggunakan hak pilihnya. Kemudian beberapa wilayah lain, itu di daerah yang paling mencolok. Yang kedua, kita lihat juga dari karakteristik pemilihnya. Kalangan perempuan itu relatif lebih besar yang bimbang dibandingkan dengan yang sudah menetapkan sebagai pemilih di situ. Apalagi dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, kita lihat juga di sini ada perubahan dari mereka yang pada saat pemilu lalu itu kita cermati memilih Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Nah, ini berubah konfigurasinya. Di bulan Agustus 2023, 40% sampai 45% mereka memilih Pak Ganjar Pranowo. Oke. Nah, sekarang menjadi 25%, 23 sampai 25% yang memilih Pak Ganjar Pranowo. Kemana? Sisanya pergi kepada Pak Prabowo.
Nah, ini ada jadi perubahan konfigurasi. Dan selain itu ada juga yang masih bimbang. Para pemilih dari Pak Jokowi maupun Pak Maruf. Nah, faktor lain dari segi usia. Generasi-generasi yang kita lihat di sini juga ada beberapa kebimbangan. Yang terbesar adalah mereka yang dikategorisasikan sebagai generasi X. Yaitu mereka yang berusia, kalau dalam bayangan di sini, adalah berusia 42 sampai dengan 55 tahun. Berapa banyak? 35,7% masih bimbang. Kenapa mereka bimbang? Sekali lagi, ini berelasi dengan yang tadi yang saya katakan sebelumnya. Yaitu mereka punya pilihan, tapi ketika muncul pasangan-pasangan calon yang sudah terbentuk sekarang, ada perubahan di sini. Ada perubahan? Ada perubahan. Ada yang bimbang, ada yang berpindah. Langsung kepada para pemilih yang dalam hal ini menjawab kenapa Pak Prabowo dan Gibran mendapatkan elektabilitas yang meningkat signifikan. Soal metodologi, sebetulnya apa? Apakah ada pengaruh metodologi yang menyebabkan undecided voternya 28,7 dan ada penurunan paslon nomor 3 sebetulnya? Kalau dari segi metodologi, apa yang Litbang lakukan selama ini adalah survei periodik yang sengaja mau melihat perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian tidak boleh ada suatu perubahan-perubahan dalam metodologi. Ya, kenapa? Karena mau mengukur perubahan-perubahan, metodenya berbeda, jelas ada perubahan. Itulah kenapa kita lakukan semacam longitudinal survei, tetapi bukan panel survei. Jadi bukan sampelnya sama, tidak. Tetapi dilakukan dengan cara dan metode yang sama walaupun orangnya berbeda. Beda dengan panel di situ. Dari situ kelihatan perubahan-perubahan dan menangkap. Ini yang membedakan, justru kita bisa memahami ketika ada perubahan konfigurasi politik makronya, disitulah terjadi kebimbangan orang untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Dibandingkan dengan beberapa katakanlah penyelenggaraan survei yang kita lakukan tidak menggunakan metode seperti ini. Tapi singkat kata inilah yang namanya survei secara periodik. Dari sisi penentuan sampel, pengolahan data sampai pemuatan, itu adakah kemudian pengaruh-pengaruh di luar itu yang menentukan kemudian hasilnya menjadi begini atau begitu? Ya, ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat. Ya, dan kami bersyukur, kami merasa senang karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen. Nah, dikatakan secara independen dari segi pembiayaan, Harian Kompas yang membiayai secara total, bukan dari kubu nomor 2. Bukan dari kubu nomor 1, bukan dari kubu nomor 3, dan juga bukan dari kepentingan-kepentingan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan ini adalah suatu metode yang terus-menerus kita lakukan dan kita uji terus-menerus. Bedanya dengan masa-masa lampau, setahun ataupun katakanlah dalam masa pemilu ini, teknologi mengubah. Teknologi ada sebuah keuntungan yang kita peroleh, semua hasil, semua wawancara yang dilakukan, itu semuanya terpantau dalam satu sistem dashboard kita. Terekam semuanya? Terekam semuanya. Koordinatnya, waktu wawancaranya, isi wawancaranya, karena kita menggunakan aplikasi yang memang terbiasa juga di tahun-tahun terakhir ini digunakan oleh lembaga-lembaga survei termasuk kami, yang menekan human error. Nah, dengan demikian kita tahu nih siapa yang sedang melakukan wawancara di mana dan kapan waktunya itu. Berapa menit itu untuk pertanyaan sejumlah yang kita tanyakan, nggak mungkin dia misalnya dalam waktu singkat langsung berubah warnanya. Ada problem di sana. Yang kedua, dipersoalkan juga tentang bansos. Tiba-tiba sebelum survei ini dilakukan semuanya disebar bansos. Kami mengatakan dan kami uji berdasarkan data, ada perbedaan nggak mereka yang menerima bansos dan yang tidak menerima bansos terhadap pilihan politiknya? Ada suatu pertanyaan yang seperti ini. Hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Jadi kalau konfigurasi jawabannya, yang pertama mendapatkan 15,sekian%, kemudian yang kedua 39,sekian%, dan yang ketiga mendapatkan 15% juga, menerima bansos maupun tidak penerima bansos,
dan jenis-jenis bantuan lainnya, ada 3 jenis bantuan yang kami inventarisasi, tidak signifikan perbedaannya. Artinya tidak ada intervensi di daerah. Bagaimana mungkin yang kita lakukan 600-an kelurahan dan desa. Kami bisa yakinkan, lembaga lain mengatakan hanya 120 sampai 200 kelurahan dan desa. Kami mencapai 600. Kenapa? Sebarannya memang ciri kami lebar. Lebar sekali, tersebar sehingga dinamikanya ataupun katakanlah penumpukan pilihan, homogenisasi pilihan tidak terjadi di suatu daerah. Itu yang bisa kami katakan. Jadi itulah hasil survei Litbang Kompas, tapi kemudian bagaimana pasangan calon menanggapi dan kemudian meraih suara-suara yang masih bimbang, jawabannya setelah jeda berikut ini. Pasti akan mempengaruhi, ya, karena visi misi mereka kan pasti ada pengaruh kepada ekonomi kita pun negara. Aku rasa tentu iya sih Bang, karena itu kan nunjukin mereka gimana mereka nyampaikan visi misi mereka. Aku bisa lihat dari perdebatan mereka, dari jawaban yang mereka. Kurang tahu juga melihat mereka bagaimana pemimpin. Omongan kan bisa, tapi tindakan yang perlu. Harusnya untuk para pemilih bisa lah terpengaruh dengan itu juga bisa, karena kan otomatis kita bisa melihat tujuan. Sebenarnya nggak berpengaruh untuk pilihan saya. Tetap akan Indonesia. Ya, tetap ke pilihan saya. Masih bimbang, nggak ada pengaruh. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mas Wawan Masudi dulu. Mas, sebagai seorang scholar, apa yang Anda lihat dengan penurunan yang cukup signifikan dari paslon nomor 3 bahkan disalib oleh paslon nomor 1 meskipun dalam margin of error? Menurut penjelasan dari tim Kompas tadi, saya kira ini fenomena yang sangat menarik tapi sekaligus juga mengejutkan. Menarik, mengapa? Karena pemilih kepada paslon nomor 3 kelihatannya jauh lebih rendah daripada pemilih ke partainya. Hanya sekitar 15%, sementara partainya kan memperoleh angka hampir 20%. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Dalam konteks yang pertama tentu konsolidasi partai yang nampaknya menjadi PR paling berat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kira soal Jawa Tengah menjadi kunci. Bahwa selama ini beliau merupakan gubernur Jawa Tengah 2 periode, selama menjadi gubernur sangat populer, belusuan ke sana sini. Tapi nampaknya pemilih di Jawa Tengah ini mulai bimbang juga. Pertanyaannya adalah mengapa pemilih di Jawa Tengah mulai bimbang? Kalau saya faktornya ada 2 yang paling utama. Faktor pertama bahwa apapun prestasi dan perkembangan kemajuan pembangunan yang ada di Jawa Tengah saat ini tidak bisa diklaim 100% sebagai prestasinya beliau. Tetapi banyak sekali juga inisiatif program dari pemerintah pusat. Dalam konteks itu tentu presiden. Dan situasi inilah yang saya kira menghadirkan dilema yang luar biasa bagi beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Jawa Tengah tadi juga menarik, kita harus ingat Jawa Tengah ini terbagi dalam beberapa klaster, subculture lah ya, dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini saya kira Solo Raya akan sangat menentukan. Solo Raya ini sangat besar ya. Ini mulai dari Solo, kemudian 7 kota kabupaten ya? Iya, ada sekitar 4 sampai 5 kabupaten. Dan di situ pemilihnya sangat besar. Dan kita tahu Pak Gibran dari situ. Nah, hal lain saya kira penurunan ini terjadi kekurang mampuan dari, mohon maaf, cawapres yang dipilih untuk mengkapitalisasi kekuatan yang sebelumnya diharapkan bisa menambah suara. Jadi ini seolah-olah, mohon maaf, ini Pak Ganjar seperti sedang bertarung sendirian saat ini. Nah, ini menjadi PR berat ini, baik dari sisi partai maupun dari sisi Wapres dan semua pendukungnya untuk bisa. Bung Eriko. Ya, sudah saya duga ini. Iya, makanya saya sudah siap. Iya, sudah. Apa yang Anda lakukan ketika tadi Wawan menyebutkan bahwa Jawa Tengah akan menjadi battle, apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 3? Saya rasa sangat wajar kalau hal itu terjadi ya, karena begini. Hal transformasi dinamika yang ada Mas Wawan, Mas Budiman, dan seluruh pemirsa Kompas TV, itu pasti membuat kalangan pemilih
ragu-ragu. Itu wajar. Wajar. Pak Bastian, itu benar. Apapun situasi politik yang terakhir itu tidak masuk di akal pikiran oleh manusia. Itu membuat setiap orang berpikir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, tapi kalau saya dan kami sudah diperintahkan, kita paham. Ini tidak ada pilihan lain, Mas Budiman. Untuk menang ini, tidak cukup hanya media, sosial media. Kami memang harus door to door. Untuk tadi itu, meyakinkan itu, termasuk di Jawa Tengah. Ya, enggak usah jauh-jauh, Mas Budiman. Hari ini saya keliling hampir 1000 kakak. Di Petukangan Selatan dan Petukangan Utara. Saya ketemu fansnya Mas Budiman sama kita semua di satu meja ini, namanya Mas Agus, nih, di Petukangan Selatan. Ketemu sama Ketua RT namanya Haji Nafis. Itu menyampaikan bahwa masyarakat butuh penjelasan. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Nah, ini Jakarta. Apalagi daerah. Apalagi daerah. Nah, cara mengatasi ini bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Door to door. Door to door. Saya pribadi target sampai nanti selesai ini sekitar 70 sampai 80 ribu kepala keluarga. Dan semua caleg akan begitu? Semua caleg harus begitu. Oke. Di caleg di kami, di DPR RI ada 560, belum yang semua hampir 30 ribu. Simpel-simpel saja. Kalau 30 ribu ini bergerak, 20 ribu aja satu orang untuk dia bergerak selama 65 hari, 75 hari ini. Itu 60-70 juta, Mas. Oke, itu strategi yang akan dilakukan ya? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Nah, menurut saya beda loh, Mas Budiman. Ini bahwa undecided voter yang 28,7 ini, Pak Bastian, tolong kalau saya ini dikoreksi, saya punya satu keyakinan, sebagian besar ini tidak terjangkau oleh sosial media dan TV. Kurang lebih hampir 20%. Nah, ini pasar yang luar biasa besar yang harus direbut. Dan satu sisi lagi, nanti Pak Bastian harusnya jelaskan juga, bahwa yang sudah menentukan pilihan itu, apakah tidak ragu-ragu juga? Kurang lebih masih bisa swing. Kurang lebih 40%. Oke. Nah, ini kami sekarang bersaing sama Mbak Sarah, sama Mas Saiful Huda memperebutkan ini. Oke. Nah, tentu Mas Budiman tanya, berapa sih targetmu, Eriko? Kami menghitung 50% Mas Wawan dari undecided voter dan 50% dari yang masih ragu, bisa jadi swing ini, kami rebut. Kami rebut. Dan itu angka itu kurang lebih di angka 37 sampai 43%. Baik. Nah, kenapa Mas Budiman? Kalau kita melihat dari sini, nanti Pak Bastian juga harus jelaskan, apakah ini terjadi satu putaran? Apakah 2 putaran? Kalau saya melihat secara jernih, kemungkinan besar ini akan 2 putaran. 2 putaran. Baik, yes. Mbak Rahayu Saraswati. Ini Pak Paslon nomor 2 kelihatannya di atas angin ya. Apakah itu juga karena perubahan strategi dari Pak Prabowo yang dengan gemoy, dengan gagasan, atau seperti apa yang menyebabkan kemudian termasuk di surveinya Kompas itu di angka 39 lebih? Ya, pertama saya luruskan dulu. Gemoy itu bukan strategi dari awal strategi. Ya. Karena itu pun juga sesuatu yang mengagetkan kita. Oh, kaget juga ya? Betul, karena itu munculnya justru dari kalangan anak-anak muda yang mulai dari saat kita deklarasi, mereka juga banyak yang melakukan deklarasi. Di deklarasi-deklarasi tersebut muncullah kata gemoy. Gemoy. Yang sampai Pak Prabowo makanya nanya, ini gemoy itu apa? Gitu. Jadi itu bukan dari kita ya. Jadi, namun akhirnya disebut sebagai gemoy karena dari tingkah laku Pak Prabowo yang mungkin tadi bisa dikatakan lebih santai dan seterusnya. Nah, kalau misalkan persoalan angka yang terus naik, saya rasa kombinasi dari beberapa hal. Yang pertama tentunya tadi seperti disampaikan, kita semua pasti punya marching orders istilahnya. Semua pasti punya tugas untuk harus turun ke lapangan. Karena walaupun media sosial itu satu battlefield ya, udara tuh ada satu battlefield. Tapi itu ceruknya sangat spesifik. Ya, kita tahu Facebook itu kalangannya generasi apa, TikTok generasi Z, Instagram generasi Y untuk milenial. Tapi untuk terutama untuk swing voters, terutama untuk undecided voters, itu tidak ada pilihan lain kecuali untuk bertemu langsung dengan mereka. Door to door. Dan itu yang dilakukan terutama. Nah, ini yang banyak yang mungkin masih melihatnya kan perbandingannya kok besar sekali antara sebelum dengan setelah, karena realitanya masih banyak caleg yang kemarin menunggu DCT keluar. Jadi
Pas DCT keluar, akhirnya turunlah yang realitanya partai yang mendukung, koalisi yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat besar. Ada 9 yang bisa dihitung ya, termasuk semua partai-partai koalisi ini. Dan bisa dikalikan jumlah caleg. Jadi dari segi kalkulasi yang logika, lebih banyak, ya? Matematikanya ya kalau misalkan dikalikan, apalagi dari partai-partai yang saat ini sudah di parlemen, itu kan 46%. Jadi kalau saya sih ngelihatnya logikanya aja. Oke, baik. Mas Saiful Huda, politisi dari PKB, kalau lihat dari survei dari Litbang Kompas, memang Mas Anies Muhaimin kemudian bisa menyalip. Apa yang Anda baca? Apakah strateginya yang berubah meskipun dalam margin of error ya? Strategi apa yang kemudian dikembang? Apakah tetap dengan tema perubahan itu bisa menggrab atau apa? Persis. Rakyat kita butuh perubahan, Mas Budiman. Kita bisa lihat situasi kondisi masyarakat di bawah. Karena itu temuan 28,7 tidak hanya soal konfigurasi, perubahan konfigurasi, kita berharap tadi kan kira-kira mayoritas di Jawa Tengah, tadi dideskripsikan secara baik oleh Mas Wawan. Mas Eriko tadi lebih mendetailkan lagi. Tapi saya merasa ada sisi lagi dan yaitu jangan-jangan mereka bimbang dan ragu untuk memilih, belum menentukan pilihan, termasuk karena mereka ingin ada perubahan. Jadi ketimbang bermain di ruang antara paslon nomor 2, nomor 3 udah mendingan aja lompat membawa isu dan angin perubahan. Yang kedua saya tadi juga mencatat soal banyaknya perempuan yang tadi disampaikan oleh Pak Bastian juga menjadi bagian yang cukup besar dari 28,7. Panggung 4 kali debat kandidat, kami concern juga soal isu perempuan. Jadi kita berharap 28,7 undecided voters itu juga bisa lompat menjadi bagian dari agenda perubahan yang sedang diusung oleh pasangan Amin ini. Oke, baik. Jadi masalahnya adalah pemilu masih 60 hari lagi, tapi bagaimana kemudian strategi dari pasangan calon untuk menggrab 28,7% yang masih bimbang atau masih bingung? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja dapur Mbak Rahayu Saraswati. Selain door to door dari para caleg itu, strategi apa yang akan dilakukan oleh tim paslon nomor 2 untuk meraih suara-suara bimbang yang menurut Litbang Kompas 28,7%? Ya, saya sebenarnya agak kaget tentang tadi hasilnya bahwa justru generasi X, ya generasi X dan banyak perempuan yang belum menentukan pilihan, ya. Jadi itu juga menjadi catatan bagi kami, tapi sebagai wakil komandan TKN Fanta ya, itu khusus untuk pemilih muda. Memang kita punya strategi yang harus fokus untuk memastikan, yang saya rasa sebenarnya ini sama di semua paslon. Bagaimana untuk memastikan anak-anak muda yang biasanya apatis untuk hadir pada hari H. Itu saya rasa tanggung jawab kita semua untuk memastikan pendidikan politik itu jalan, memastikan bahwa semua menyadari, apalagi karena apa? 56% pemilih adalah generasi milenial dan Gen Z. Harus menyadari dengan kekuatan yang sangat besar itu. Artinya kita punya andil yang sangat besar dan tanggung jawab. Ya kan, karena dengan semua orang, mau itu presiden, mau itu mahasiswa, mau itu profesor, mau itu petani, nelayan, guru, semuanya di hari itu sama kedudukannya dengan satu suara masing-masing. Jadi kita, saya rasa strateginya adalah untuk memastikan anak-anak muda harus datang di TPS. Ambiar boleh, golput jangan. Bung Eriko, jadi apa? Selain door to door ada strategi khusus untuk kembali rebound gitu? Ya, kalau dari kami sebenarnya sudah siap dengan hal ini dengan melakukan rumah ke rumah itu. Sudah jelas seperti itu. Karena kenapa? Simpel saja. Kepuasan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo keberlanjutan itu kurang lebih 70-75%. Nah, itulah pasar yang diambil oleh pasangan pertama.
Nah, selebihnya 70% lebih itulah yang kami perebutkan antara Mas Ganjar dan pasangan kedua. Sebenarnya simpel di situ. Nah, inilah pertarungan ini nanti yang paling menarik menuju ke 14 Februari. Tapi kalau saya boleh menduga, bukan karena nama saya Riko Sotarduga, tapi saya lihat memang ini akan terjadi dua putaran. Dengan segala kerendahan hati. Nanti akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Karena kenapa? Hasil survei Kompas juga, Pak Bestian, itu sampai tanggal 4 Desember. Baru 6 hari kampanye. Fullnya baru 5 hari. Masih ada 70 hari lagi yang ini yang diperebutkan yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Baik, Bung Saiful Huda. Jadi apa langkah-langkah untuk menggrab pemilih-pemilih yang masih bimbang, strateginya? Satu, kita bersyukur ada fase di mana masih ada 28,7% masyarakat bimbang. Ini artinya pada fase demokrasi, saya berharap ini bagian dari pemilih yang masih mempertimbangkan calon mana yang akan dipilih berbasis pada visi, misi, dan programnya. Karena itu kami akan menjemput harapan dari kebimbangan ini bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di beberapa daerah. Kami ingin mendialogkan visi misi pasangan Amin, kami akan on the spot langsung di lapangan. Semoga ketemu di berbagai forum, nanti di berbagai tempat termasuk di Jawa Tengah tadi karena porsinya besar, di Jawa Timur juga. Kami ingin mendialogkan visi misi ini dan semoga pilihan Bapak Ibu dengan sekarang menunda untuk memilih dengan inisiatif voters 28,7 ini bimbang dan nanti akhirnya memilih pasangan pilihan. Amin. Baik, Mas Wawan, apa yang Anda evaluasi dari masing-masing pasangan calon untuk menggait 28,7% suara yang masih agak bingung lah atau bimbang gitu? Dalam sejarah Pilpres langsung kita 28% menjelang 60 hari menjelang masa pemilihan, ini jumlah yang sangat tinggi karena biasanya di angka sekitar 10 sampai 15%. Artinya apa? Ini akan bisa berakhir kedua trajektori, Mas Budiman. Satu, bisa akan memilih. Yang kedua, bisa tidak memilih. Bisa tidak memilih? Bisa tidak memilih. Nah ini gawatnya ini kalau yang 28 ini tidak memilih semua. Itu bisa satu putaran tuh, karena kalau dihitung-hitung bisa langsung menang yang paling tinggi saat ini. Karena itu memang kita harus meyakinkan agar 28% ini nantinya tetap memberikan hak suaranya. Yang bisa dilakukan menurut pendapat saya, cara meyakinkan yang paling utama adalah dengan melihat secara lebih detail segmen-segmennya ada di mana. Kampanye yang bersifat segmented, baik dari sisi teritorial, klaster demografi, maupun ya mungkin gender, ini menjadi sangat penting. Isu di masing-masing segmen ini beda-beda. Beda-beda. Dan ini saya kira menjadi PR terbesar bagi seluruh calon, seluruh partai, jika ingin meyakinkan rakyat, ingin meyakinkan mereka yang masih bimbang, harus semakin segmented. Jangan lagi menggunakan isu-isu yang bersifat umum. Umum, massal ya? Ya, ini jadi saran untuk Satu semuanya. Isu untuk karena semua, tujuan kita kan ingin agar partisipasi memilih kita juga sangat tinggi. Dan semakin segmented artinya apa? Kampanye kita semakin programatik. Baik. Semakin programatik, pemilu kita semakin berkualitas. Nah, ini yang saya kira sangat penting untuk dilakukan. Bestian, saran Anda apa? Ini untuk dengan melihat data-data yang Anda miliki, kemudian untuk bisa menggrab suara-suara yang 28,7% yang masih bimbang, bisa memilih, bisa tidak memilih, atau masih kebingungan sebetulnya? Ya, sebenarnya selain 28,7% dari pemilih bimbang, ada juga yang kita kategorisasikan sebagai swing voter dan strong voter. Nah, strong voter itu ibaratnya die hard. Apapun juga yang terjadi, mau ada kampanye, mau ada debat, mau sampai seperti apapun, tetap saya akan pilih nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Kira-kira seperti itu. Besarannya kali ini survei kami mengatakan 58 sampai 59% yang strong voter. Sama. Ini menarik, tiga-tiganya sama. Artinya ada sekitar 40% sampai 41% yang swing, masih bisa berubah-ubah pilihan. Itu yang menjadi menarik, yang menjadi tantangan bagi setiap partai, selain tentu saja yang 28,7% tadi. Nah, kita melihat ada waktu 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini, hasil survei yang kami lakukan setiap pemilu 2009, 2014, 2019, itu kita evaluasi selalu pilihan masyarakat ataupun pemilih. Finalnya biasa terjadi pada saat
sebulan sebelum hari H. Artinya strong voter semakin tinggi sekali pada saat sebulan sebelum pemilu. Nah, ini waktu kita berarti tinggal sebulan ke depan. Nah, ini menjadi menarik. Sekarang saya lihat dari partai saja. Harus dikatakan saat ini dari partai-partai politik penyokong masing-masing paslon, itu PDIP, itu yang paling rendah, 58% yang soliditasnya terhadap pasangan nomor 3. Sementara kalau Gerindra, kemudian PKS sudah mencapai 75% dari pemilihnya komit akan memilih pada pasangan yang diutus oleh ataupun yang dicalonkan. Oke, baik Bestian Nainggolan, Mas Wawan, Bung Eriko Sotarduga, Mas Hayu Sarwati dan Mas Saiful juga telah bergabung di satu meja The Forum. 61 hari jelang pemilu menjadi hari-hari yang menentukan. Temuan Litbang Kompas masih ada 28,7% pemilih bimbang akan menentukan wajah Indonesia ke depan. Siapapun yang terpilih melalui pemilu bermartabat punya tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan keadilan sosial. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.